एक तूफान है खुदा के कहर का अब जोश पर. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim yang menunaikannya. Semoga puasa kali ini menjadi ajang bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan karunia-Nya kepada kita untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya melalui bulan Ramadan kali ini. Bulan Ramadan kali ini tentu tidak seperti bulan Ramadan biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun ini dunia sedang dilanda wabah pandemi yang begitu luar biasa, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk beribadah di bulan ini, di bulan suci ini sebagaimana sebelumnya. Namun pasti keadaan ini tentu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk meraih karunia dan berkat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, sebagaimana yang telah saya janjikan sebelumnya di dalam video berkenaan dengan kajian fikih sebelumnya, saya akan membahas tentang beberapa masalah dalam hal fikih. Nah, untuk memulai kajian yang pertama, kalau kemarin kan saya sampaikan di dalam dua video itu sebuah pengantar bagaimana Jemaat Ahmadiyah berfikih dan apa hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan fikih dengan mazhab Hanafi. Nah, dalam video kali ini saya akan memulai permasalahan secara praktikal tentang masalah fikih. Nah, berhubungan dengan sekarang bulan Ramadan sudah mulai. Kalau di Indonesia mungkin sudah hari ini bulan puasa, tapi saya di sini di India insyaallah ta'ala besok mulai berpuasa. Nah, maka dari itu saya ingin memulai pembahasannya dari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini saya khususkan pembahasan untuk video kali ini berkaitan dengan sholat tarawih. Ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan sholat tarawih yang sudah saya himpun di sini, dan insyaallah ta'ala akan saya berikan jawabannya satu persatu. Kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan sholat tarawih adalah, apakah sholat tarawih dan sholat tahajud itu suatu sholat yang berbeda atau sama? Pada dasarnya sholat tarawih dan sholat tahajud itu adalah satu sholat yang sama. Namun di bulan Ramadan dengan tujuan memberikan faedah secara umum untuk umat muslim, maka diizinkan untuk melaksanakan sholat ini di awal malam. Di awal malam yakni setelah sholat isya. Kalau di hari-hari biasa kan kita sholat tahajudnya setelah tidur, kemudian di 2/3 malam sebelum sholat subuh misalnya. Tapi di bulan Ramadan diberikan izin khusus untuk kita melaksanakan sholat ini di awal malam, yakni setelah isya, sebagaimana yang kita amalkan saat sekarang ini. Sholat tarawih yang berjamaah ini baru dimulai secara umum di zaman Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun begitu, sebetulnya untuk sholat tahajud maupun baik itu di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, pengerjaannya yang paling afdol adalah di waktu sholat tahajud itu sendiri, yakni setelah tidur di 2/3 malam. Nah, sedangkan untuk di bulan Ramadan kita diberikan kemudahan untuk mengerjakannya di awal malam. Nah, namun ingat, sholat tarawih dan sholat tahajud itu adalah dua sholat yang sama, bukan sholat yang berbeda. Jadi kalau misalnya seseorang sudah melakukan sholat tarawih berjamaah misalnya, tidak ada keharusan lagi sebetulnya untuk dia sholat tahajud di waktu tahajud begitu.
Nah, di bulan Ramadan, solat tarawih atau solat tahajud ini disebut dengan qiyamul Ramadan yang dikerjakan setelah solat Isya. Nah, di bulan dan nama lain dari solat ini juga adalah qiyamul lail. Qiyamul Ramadan artinya menegakkan Ramadan, qiyamul lail artinya menegakkan malam, yakni dengan solat tahajud. Nah, salah satu ibadah di bulan Ramadan yang bertujuan untuk meramaikan, menegakkan Ramadan, menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qiyamul Ramadan atau salat tarawih ini. Rasulullah SAW sebetulnya pernah mengerjakan salat ini juga di zaman beliau di masjid di waktu Isya, di waktu awal malam. Ini sebagaimana di dalam riwayat diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail fa shalla fil masjid. Yani bahwa suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada sepertiga malam dan beliau salat di masjid. Yani dari riwayat ini kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya juga pernah mengerjakan salat qiyamul lail ini di masjid setelah salat Isya. Dan ketika itu para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat ini di masjid, mereka juga ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ketika melihat sahabat mulai mengikuti, kemudian mulai dari sedikit, kemudian bertambah banyak, nah beliau menghentikan sunnah ini karena beliau takut nantinya orang-orang malah menjadikan sholat ini dianggap sebagai sholat wajib begitu. Nah, barulah kemudian di zaman Hazrat Umar sunnah ini kemudian dihidupkan lagi oleh beliau. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tarawih seperti sekarang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka apakah ini termasuk bid'ah? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik yang selalu banyak ditanyakan. Nah, jawabannya tidak, ini bukan bid'ah. Karena kenapa? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya sholat ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di zamannya. Namun karena beliau takut dianggap sholat ini wajib, maka beliau menghentikannya. Nah, kemudian di zaman Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melihat orang-orang banyak sholat di masjid sendiri-sendiri di bulan Ramadan, yakni di waktu Isya, sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan ini, maka beliau menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW yang pernah beliau SAW tinggalkan ini karena suatu sebab tadi, yakni takut dianggap sebagai sholat wajib tadi. Nah, jadi karena pondasinya sudah ada dari zaman Rasulullah SAW dan dihidupkan kembali oleh Hazrat Umar, jadi ini sebetulnya bukan suatu hal yang baru di dalam umat Islam, bukanlah suatu bid'ah gitu, karena ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Nah, namun perlu diingat juga di sini, perlu saya sampaikan bahwa kalau tarawih seperti yang kita lakukan sekarang ini tidak ada di zaman Rasulullah pun, taruhlah tidak ada Rasulullah SAW mengerjakan seperti ini, maka tetap saja bukan bid'ah gitu. Karena ini sunnah ini dilakukan oleh seorang Khalifahur Rasyidin, seorang khalifah dari Rasulullah SAW, Hazrat Umar. Nah, berkenaan dengan diberikannya wewenang kepada seorang Khalifatur Rasyidin oleh Rasulullah SAW dalam beristihad, beliau pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin war rasyidin." Terjemahnya, wajib atas kalian sunnahku dan sunnah para khalifatur rasyidin yang mendapat petunjuk. Nah, jadi dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa sunnah para khalifah juga sebetulnya sama dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sekalipun, kalau dicontohkan oleh khalifah-khalifah beliau, yakni Khalifatul Rasyidin yang 4, maka itu wajib kita amalkan karena ini diperintahkan oleh beliau bahwa wajib atas kalian sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin, Khalifah Rasyidah yang mendapat petunjuk. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa hukum sholat tarawih? Untuk menjelaskan pertanyaan ini perlu saya sampaikan bahwa jenis-jenis sholat berdasarkan hukumnya di dalam fikih Ahmadiyah sedikit agak berbeda dengan fikih pada umumnya. Dalam fikih Ahmadiyah jenis sholat berdasarkan hukumnya dibagi ke dalam 4 bagian.
Yang pertama fardu, wajib, sunnah, dan nafal. Nah, solat fardu. Solat fardu adalah solat yang dalam kondisi apapun harus dilakukan, bahkan dalam keadaan sakit, keadaan perang, keadaan darurat sekalipun harus dikerjakan sesuai dengan kondisinya. Contohnya solat 5 waktu. Nah, solat 5 waktu kan sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Dalam perang sekalipun harus dikerjakan. Nah, ketika sakit pun maka kita diperintahkan untuk solat sambil berdiri. Kalau nggak bisa sambil berdiri sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk sambil berbaring. Kalau nggak bisa sambil berbaring dengan isyarah. Nah, ini menggambarkan bahwa solat ini dalam keadaan apapun selama masih sadar harus dikerjakan. Nah, kalau karena suatu sebab tertentu solat ini tidak bisa dikerjakan, maka kita harus mengqadha atau menggantinya. yakni dalam waktu 24 jam kita harus mengganti solat yang kita tinggalkan atau tidak sengaja ditinggalkan, atau misalnya ada yang pingsan begitu. Nah, hukumnya meninggalkan solat ini dengan sengaja tentu kita akan berdosa besar. Nah, kemudian jenis solat yang kedua, solat wajib. Nah, solat wajib ini kadarnya agak sedikit di bawah solat fardu. Solat-solat ini harus dikerjakan, meninggalkannya dengan sengaja akan berdosa besar. Namun karena kalau ada suatu sebab tertentu solat ini tidak bisa kita kerjakan, maka tidak perlu diqadha atau tidak perlu diganti sebagaimana halnya solat wajib tadi. Nah, artinya solat wajib ini masih bisa kita tinggalkan dengan adanya sebab atau keterpaksaan atau hal-hal yang menghambat kita untuk melakukannya. Nah, contohnya solat Jumat, solat witir, kemudian 2 rakaat solat saat tawaf, solat id dan sebagainya. Nah, solat id ada juga disebutkan di bagian sunnah muakkadah. Kita ambil contoh solat Jumat aja. Solat Jumat wajib harus kita kerjakan dalam kondisi normal. Tapi misalnya kalau kita dalam keadaan safar atau keadaan sakit kan tidak memungkinkan untuk kita sholat Jumat. Nah, ini kita sholat zuhur saja begitu. Nah, kemudian jenis sholat yang ketiga sunnat. Nah, sholat sunnat adalah sholat-sholat yang biasa dikerjakan Rasulullah SAW selain sholat fardu dan sholat wajib. Nah, mengerjakan sholat ini mendapatkan pahala, dan meninggalkan sholat ini sangat tidak terpuji, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun jika karena suatu sebab tertentu kita tidak bisa mengerjakan sholat ini, maka tidak mengapa, tidak perlu diganti. Nah, contoh sholat-sholat ini adalah sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Misalnya 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan isya. Namun perlu diingat di sini berkenaan dengan 2 rakaat sebelum fajar ada penekanan dari Rasulullah SAW bahwa sholat ini bagaimanapun keadaannya hendaknya dikerjakan. Kalau misalnya tertinggal karena satu dan lain hal, maka ini hendaknya diganti sampai waktu penggantiannya sampai waktu siang gitu. Ini ada penekanan dari Rasulullah SAW khusus untuk sunat sebelum fajar, ya, sunat muakkadah ini. Kemudian jenis yang keempat adalah solat nafal. Solat nafal adalah solat yang bertujuan untuk meningkatkan kerohanian, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya solat tahajud, ya, solat tarawih, ya kan? Solat duha, solat awabin, 6 rakaat dan solat-solat yang lainnya. Nah, solat sunat dan solat nafal adalah solat-solat yang bertujuan untuk menyempurnakan solat fardu. Terkadang kita di dalam mengerjakan solat fardu ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan. Dan 2 solat ini bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Kemudian solat tarawih atau tahajud termasuk dalam solat nafal. Ini kalau hukumnya nafal. Ini kalau misalnya dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan ya juga tidak mengapa. Namun perlu disampaikan di sini bahwa sholat tahajud punya keistimewaan sendiri, karena di dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka tahajudlah engkau, suatu ibadah tambahan bagi engkau. Semoga Tuhan engkau akan mengangkat engkau ke tempat yang sangat terpuji. Nah, di sini disebutkan bahwa sholat tahajud adalah
solat yang bertujuan untuk menyampaikan kita ke makam mahmudah, ke tempat yang terpuji, ke makam yang terpuji. Nah, ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, kalau tarawih adalah salat tahajud, maka apakah boleh mengerjakannya 20 rakaat atau lebih? Nah, karena pada umumnya tahajud kan 11 rakaat dengan witir. Menurut fikih Ahmadiyah, tidak ada batasan tentang rakaat salat tarawih harus berapa. Nah, kalau ada yang ingin mengerjakannya 20 rakaat atau lebih, maka silahkan saja. Tidak perlu diprotes. Di dalam riwayat diceritakan bahwa di zaman Hazrat Umar pun juga pernah tarawih 20 rakaat. Namun perlu diingat, sejauh yang berkaitan dengan sunnah daimi atau sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka beliau biasanya mengerjakan 8 rakaat dan dikerjakan di waktu tahajud. Sudah saya sampaikan sebelumnya kan, waktu afdolnya itu kan di waktu tahajud. Namun karena sholat tarawih ini adalah sholat nafal, jadi kalau ada yang ingin mengerjakan lebih, juga tidak perlu kita salahkan, tidak perlu kita protes, karena ini juga ada riwayatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat misalnya dengan imam, dengan berjamaah, apakah kita harus lagi sholat tahajud? Nah, kalau kita berbicara harus, sebetulnya tidak harus, karena sholat tarawih ya sholat tahajud itu saja. Tapi kalau ingin mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin menambah sholat-sholat nafal, karena di dalam sholat nafal kan sebetulnya tidak ada batasan. Nah, maka silahkan saja, sudah tarawih 8 rakaat, kemudian ketika sebelum sahur masih ada punya waktu, ingin melakukan beberapa rakaat lagi, ya itu terserah kepada masing-masing begitu. Namun tidak ada ikatan di situ, tidak ada keharusan di situ. Ini yang perlu dicatat. Mungkin nanti kalau misalnya video ini terlalu panjang, saya akan bagi ke dalam 2 bagian. Jadi nanti videonya ada 2 part begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan hal fikih khususnya tentang bulan Ramadan, silahkan tulis di kolom komentar. Insyaallah ta'ala kalau diberikan karunia dan taufik akan saya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.